Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Studi Rizal LKMAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Filsafat Dakwah, dan yang kami banggakan tidak lupa rekan-rekan seperjuangan. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Nida Nadia Zakia Tunisa dengan NIM 113, kemudian Alfiani Selanovita dengan NIM 104, Farhan dengan NIM 116, Muhammad Andrian Fitriansyah dengan NIM 126, Muhammad Arizal Pratama dengan NIM 127, Siti Kotrunada dengan NIM 130, dan Haikal Khairul Wirai dengan NIM 132. Akan mempresentasikan makalah filsafat dakwah tentang hakikat dakwah, yang bahasannya itu terdiri dari makna dan lingkup dakwah, kemudian dakwah sebagai kebutuhan manusia, tujuan dan orientasi dakwah, serta yang keempat, hukum dan kewajiban dakwah. Sekaligus di dalamnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah rekan-rekan sekalian ajukan. Materi hakikat dakwah akan disampaikan oleh teman-teman saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab da'a yad'u da'watan, yang artinya seruan, panggilan, ajakan, undangan, permintaan. Pengertian dakwah secara istilah diungkapkan oleh banyak pakar, antara lain Said Qutb mendefinisikan dakwah ialah mengajak atau menyuruh orang lain masuk ke dalam sabilillah, bukan untuk mengikuti sekelompok orang. Definisi tersebut dipertegas oleh Syekh Ali Mahfuz dengan memberi batasan tentang dakwah, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk, menyuruh berbuat baik, serta mencegah berbuat munkar untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Profesor Dr. Quraisy Shihab, MA, juga mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik, sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa dakwah pada dasarnya mengajak, yakni menyadarkan, mengarahkan, dan membimbing manusia agar berbuat sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam tanpa adanya paksaan. Dakwah merupakan suatu aktivitas mengajak pada orang lain dalam bentuk lisan, tulisan, maupun tingkah laku untuk mengamalkan ajaran Islam, yang dilakukan secara sadar dalam berbagai metode sebagai upaya mengubah manusia, baik individu maupun masyarakat, dari kondisi tidak baik kepada yang lebih baik, sehingga dapat meraih kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Di sini saya akan menjelaskan dakwah sebagai kebutuhan manusia. Dari Al-Quran didapat keterangan bahwa tujuan hidup manusia adalah menjadi wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini melalui pengembangan potensi-potensi kebaikan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 petunjuk kepada manusia. Pertama, petunjuk jiwa yang terdiri dari akal sehat dan nurani. Kedua, petunjuk agama. Dengan kedua petunjuk ini, manusia dapat membedakan yang baik dan bermanfaat dari yang buruk dan merusak kehidupannya secara psikis. Jiwa manusia lebih cenderung kepada kebaikan, dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Namun, demikian, dalam kondisi tertentu manusia memilih untuk melupakan seruan jiwanya dan berpaling kepada seruan kejahatan. Ketika kejahatan ini muncul, hidup manusia di muka bumi tidak berkualitas. Karena tegasnya sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berarti, jika manusia ingin kembali ke posisi semula,
harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh akal sehat dan bisikan nuraninya. Alur pemikiran di atas pada gilirannya ingin menegaskan bahwa dakwah merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi manusia. Tanpa dakwah, manusia tidak mengenal kebajikan. Jika kebajikan tidak lagi dikenal, sejarah hidup akan kacau. Kondisi demikian ini tidak terjadi kecuali berakhir dengan fenomena-fenomena kerusakan di muka bumi. Untuk dapat terus eksis secara historis, manusia terikat dengan sejumlah kebutuhan yang tersusun secara hierarkis. Kebutuhan tersebut ada yang terkait langsung dengan kelangsungan hidupnya dan bersifat mendesak, seperti kebutuhan-kebutuhan fisik, misalnya. Tetapi ada juga yang dapat ditangguhkan kebutuhan manusia akan petunjuk agama dan dakwah, termasuk kebutuhan yang dapat ditangguhkan. Masyarakat yang dibimbing melalui dakwah, hidupnya akan teratur, banyak melahirkan kebaikan, dan secara historis, ia akan terus eksis. Adapun masyarakat yang tidak dibimbing dakwah, hidupnya semrawut, melahirkan banyak kejahatan, dan oleh karena itu, ia akan punah. Dengan demikian, kebutuhan dakwah boleh dibilang sebagai investasi berjangka. Dakwah diperlukan saat sekarang, demi kelangsungan hidup di masa mendatang. Menurut Muhammad Al-Ghazali, perkembangan rasionalitas manusia hingga masa mutakhir ini sedang menuju ke arah kehancuran sejarah kemanusiaan. Satu-satunya yang dapat mencegah terwujudnya prediksi ini menurut Al-Ghazali adalah konsistensi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, spiritual melalui komitmen kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah aspek pentingnya agama dan dakwah. Hidup manusia tidak dapat survive tanpa dakwah dan petunjuk agama. Jika dirujuk akar permasalahannya, sebetulnya kebutuhan manusia pada dakwah berangkat dari 3 pijakan teologis. Pertama, ketundukan dan kepasrahan manusia pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, pandangan tentang superioritas manusia terhadap alam. Ketiga, kerapuhan batin atau roh manusia. Ketundukan dan kepasrahan manusia pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan kepada pola pikir dualisme sistem kehidupan yang diperkenalkan dan sistem yang dimusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem hidup yang diperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu tatanan sistem hidup yang mengikuti dengan sesuai dengan kehendaknya. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia berada dalam pola hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketundukan hamba ditentukan oleh sejauh mana ia mengikuti aturan main dalam sistem yang ia ciptakan. Secara general, hanya ada 2 sistem hidup yang berlaku dalam kehidupan di dunia ini. Pertama, sistem hidup yang mengunggulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini posisi manusia tunduk dan pasrah mengikuti aturannya. Kedua, sistem yang didasarkan pada kebodohan dan kesemena-menaan. Dalam sistem ini, perjalanan hidup manusia mengikuti kehendak nafsunya yang kotor dan rendah, menjauh dari petunjuk ilahi yang luhur, serta memusuhi Allah dalam kekuasaan dan kewenangannya. Dalam sistem yang jauh dari hakikat transcendental ini, kedudukan manusia turun pada derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari binatang. Sementara itu, dakwah membawa misi menegakkan sistem Islam dengan menebarkan nilai-nilainya yang luhur di seluruh penjuru dunia. Melalui dakwah, hidup manusia diteguhkan dan dibimbing agar sejalan dengan prinsip Islam. Dari iklim hidup yang menyesatkan kepada petunjuk ilahi yang menyelamatkan, ruang kerja dakwah yang paling pokok adalah usaha semaksimal mungkin menghadirkan sistem Islam beserta sendi-sendinya, sambil menekan semua perwujudan sistem jahiliyah. Tujuan dan orientasi dakwah. Dalam banyak literatur, para ahli telah menjelaskan bahwa tema sentral dakwah adalah Islam. Arti dari pernyataan ini adalah dakwah sebagai implementasi dari publikasi ajaran agama, menjadikan Islam sebagai wawasan dan bisnis ruang geraknya sekaligus. Pada dasarnya, dakwah berorientasi pada Al-Quran dan hadis. Demikian dekat jarak antara keduanya, sehingga Islam dan dakwah tidak memiliki celah kecuali hanya terpaut dalam posisi ideologi dan aplikasi, atau antara ajaran dan pengalaman. Sebutlah Islam sebagai format konsep dasar pedoman tingkah laku manusia tentang apa yang semestinya dan tidak semestinya. Maka dakwah adalah sebuah proses realisasi konsep ini secara implementatif. Jika demikian, atau
alur pikirnya, maka orientasi dakwah sebetulnya tidak lain dari tujuan Islam itu sendiri, yakni transformasi sikap kemanusiaan atau attitude of humanity transformation. Dalam hal ini, agama dihadirkan untuk mempertegas kembali komitmen tauhid tersebut, sehingga manusia dapat menjalani hidup dan menyikapi dengan benar, yaitu dengan ketundukan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, serta Nabi Muhammad SAW sebagai agen penyampaian pesan agama. Dalam hadisnya diterangkan bahwa diutusnya beliau tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam pengertian teknikal, kata akhlak merupakan padanan kata al-fitrah, dan dari sini kemudian dapat dipahami bahwa misi risalah beliau adalah menyempurnakan fitrah manusia. Dakwah sebagai perpanjangan tangan dari keyakinan Islam memfokuskan untuk mengajak manusia kembali berkomitmen pada tauhid beserta implikasinya. Melalui komitmen tauhid ini, manusia diajak untuk memilih pandangan hidup yang natural, senatural pengaturan Allah terhadap alam ini, dan bersama-sama dengan alam untuk tunduk dan pasrah kepada ketentuannya. Dalam kerangka masyarakat yang egalitarian, manusia diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya dan berekspresi. Melalui kebebasan berpendapat dan berekspresi inilah setiap pihak merasa memiliki tanggung jawab moral atau atas masyarakat, dan serta berpartisipasi membangun peradaban dengan saling berwasiat kebenaran dan kesabaran. Sementara dalam kerangka masyarakat yang dikuasai tirani, kebebasan beragama, berpendapat, berkreasi, dan hak-hak manusia dibelenggu, baik dengan mengatasnamakan kekuasaan maupun atas nama otoritas agama. Masyarakat di bawah iklim tirani ini adalah masyarakat yang statis, beku, jauh dari kedinamisan perkembangan sejarah. Selain mewujudkan iklim masyarakat yang egalitarian, dakwah juga bertujuan melakukan pembebasan sosial dari tekanan-tekanan tirani dan ketidakadilan dimanapun berada. Baik, pembahasan selanjutnya ialah hukum dan kewajiban dakwah. Menurut Akarim Zaidan, dakwah pada mulanya adalah tugas para rasul. Masing-masing mereka ditugasi untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata sesuai dengan syariat yang diturunkan. Ada yang terbatas pada kaum tertentu dan pada waktu tertentu pula. Namun ada juga yang ditugasi untuk mengajak kepada seluruh umat manusia di dunia tanpa mengenal batas waktu, seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi para rasul itu semuanya adalah dai yang mempunyai misi suci mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap seorang rasul wafat, maka diutuslah rasul berikutnya untuk meneruskan dakwah mengajak manusia kepada tauhid, dan tugas itu berkesinambungan antara para rasul hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para rasul. Sebagaimana ditemukan dalam nas-nas agama yang qat'i, Rasulullah adalah nabi terakhir, tiada lagi nabi sesudahnya. Sementara itu, Islam, risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, diyakini sebagai risalah yang kekal dan berlaku hingga akhir zaman. Kalau demikian, maka harus ada yang menggantikan tugas Rasulullah untuk menyiarkan risalah tersebut kepada seluruh umat manusia. Itulah sebabnya umat Islam sebagai pengikut Rasulullah dikatakan sebagai sekutu Rasulullah dalam hal tugas menyiarkan risalah Islam itu. Dalam kurung al-muslimun hum al-syarikuna lil rasulihi fi amri al-da'wah. Kemudian muncul persoalan, siapa yang berkewajiban meneruskan dakwah Rasul? Semua umat muslim berkewajiban dakwah ataukah sebagai kelompok saja? Para pakar berselisih paham dalam menanggapi soal ini.
Sejauh pemikiran yang berkembang, perselisihan dalam masalah ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendapat sebagai dijelaskan berikut ini. Yang pertama, dakwah dihukumi sebagai kewajiban personal dalam kurung fardu ain. Maksudnya, dakwah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ia akan diganjar jika melaksanakannya dan akan berdosa jika meninggalkannya. Dakwah menjadi kewajiban personal karena ia merupakan tuntunan dalam kurung implikasi iman. Setiap orang yang mengaku beriman diharuskan mempersaksikan keimanannya ini kepada publik. Selain melalui amal soleh, persaksian iman juga diwujudkan dalam bentuk dakwah atau dengan menyuruh yang makruh dan mencegah yang mungkar. Terus yang kedua, dakwah dihukumi sebagai kewajiban kolektif dalam kurung fardu kifayah. Hal ini berarti dakwah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada komunitas tertentu yang berkompeten dalam suatu masyarakat. Bila di dalamnya telah ditemukan sekelompok orang yang mewakili tugas itu, maka gugurlah kewajiban untuk yang lain. Sebaliknya, jika tidak ada, maka anggota masyarakat itu mendapat dosa seluruhnya. Yang ketiga, dakwah dihukumi wajib individual dalam kurung fardu ain sekaligus wajib kolektif dalam kurung fardu kifayah. Maksudnya, hukum asal dakwah itu adalah wajib ain sehingga setiap mukmin memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan agamanya sesuai dengan taraf kemampuan dan kepastiannya masing-masing. Namun demikian, pada aspek-aspek tertentu dakwah tidak dapat diserahkan kepada sembarang orang. Dakwah memerlukan kompetensi dan itu hanya mungkin dilakukan oleh yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dalam kelompok profesional. Pendapat ketiga ini merupakan jalan tengah dalam sintesis dari 2 pendapat sebelumnya yang saling bertolak belakang. Dakwah hanya sebagai kewajiban ulama semata dalam kurung elitis, tetapi juga tidak menyerahkan masalah dan tugas dakwahnya hanya kepada masing-masing orang dalam kurung tugas individual atau semata-mata. Baik, saya Nida Nadia Zakia Tunisa akan menjawab pertanyaan saudari Lutfah Mutiara Sani yang bertanya mengenai mana yang lebih utama, berdakwah kepada non-muslim atau berdakwah kepada muslim yang belum paham agama atau kurang baik akhlaknya. Nah, sudah kita ketahui bahwa dakwah itu ditujukan kepada siapa saja menjadi hal yang sangat penting dan bernilai tinggi. Mau itu ditujukan untuk non-muslim seperti mengajak mereka ke agama Islam ataupun berdakwah ke sesama muslim dengan tujuan untuk mengukuhkan keimanan dan ketakwaan mereka. Keduanya sama rata dan sama-sama dibutuhkan. Namun, ada perbedaannya di sini, di mana ketika kita berdakwah kepada non-muslim, hal tersebut akan meningkatkan atau menambahkan kuantitas dari kaum muslim itu sendiri. Atau bahasa sekarangnya mungkin menambah jejaring luas kaum muslim ya. Kemudian, jika kita berdakwah ke sesama muslim, hal tersebut juga merupakan upaya yang sangat bagus, yaitu upaya dalam menjaga ataupun mengukuhkan eksistensi ajaran Islam itu sendiri. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang sudah sangat sering kita dengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah.
yang artinya serulah manusia ke jalan Robmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Nah, konteks ayat ini adalah memuat seluruh manusia, serulah manusia, bukan hanya menyeru kepada non-muslim ataupun kepada muslim saja, tapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi tidak perlu ada perbedaan ataupun perselisihan mana yang harus diutamakan antara berdakwah kepada non-muslim ataupun muslim. Karena jika Allah telah memberi taufik kepada seseorang untuk berdakwah, maka segeralah dia melakukan dakwah itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farhan. Di sini akan saya menjawab pertanyaan dari Mega Indah, yaitu mengapa dakwah harus memiliki hakikat. Saya akan menjawab, sebenarnya tidak dakwah saja yang harus mempunyai hakikat, semua ilmu pun harus mempunyai hakikat tersebut. Maksudnya adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari suatu ilmu. Jadi, mengapa mengetahui hakikat dari dakwah dapat mengetahui inti dasar atau makna dari dakwah itu sendiri. Pentingnya hakikat agar sebuah dakwah itu tidak menyeleweng atau menyimpang dari ketentuan yang sudah semestinya. Saya Siti Qauternada akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Thoriq Husain dengan NIM 111900300000145 dari 3D Manajemen Dakwah. Pertanyaannya adalah, apakah berdakwah menjadi kewajiban setiap muslim sedangkan tidak semua muslim memiliki pengetahuan yang luas untuk berdakwah? Menurut saya, itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Karena berdakwah itu bukan hanya tentang seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas, melainkan dengan pengetahuan yang sering kali kita temui, seperti halnya mengajak saudara kita untuk menggunakan adab makan dan minum dengan tangan kanan, juga mengajak saudara kita untuk bersedekah. Itu menurut saya bagian dari berdakwah, karena pada dasarnya dakwah itu adalah mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan dan tentunya mengharapkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fahri Rahman. Dakwah itu cenderung lebih bebas dari khutbah. Oleh sebab itu, metode penyampaian pun berkembang dan kreatif. Jelaskan metode-metode dakwah yang baru pada zaman ini. Jika kita membahas tentang metode-metode, apalagi pada zaman ini, di mana sudah berkembangnya teknologi yang membuat metode dakwah pun juga ikut berkembang, baik dari segi teknologi maupun dari kreativitas. Untuk itu, dakwah sekarang ini, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, tidak membuat dakwah berhenti begitu saja. Dakwah tetap berlanjut dengan membuat poster-poster dakwah, membuat video-video dakwah, entah itu seperti kartun islami, ceramah, dai, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi metode-metode dakwah lainnya seiring berkembangnya teknologi dan kreativitas pada zaman ini. Saya Muhammad Arjal Pratama ingin menjawab pertanyaan dari saudari Faras yang bertanya, dalam makalah terdapat makna lingkup dakwah pada dasarnya, yakni mengajak, menyadarkan, mengarahkan, dan membimbing manusia agar berbuat sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam tanpa adanya paksaan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika dakwah tersebut tidak membuahkan hasil? Orang tersebut tidak berubah walaupun sudah kita ajak berbuat sesuai dengan tujuan ajaran agama. Menurut saya, memang benar tujuan dakwah adalah untuk mengajak, menyadarkan, dan membimbing orang untuk kembali ke jalan yang lebih baik. Akan tetapi, kesadaran tersebut ada pada diri sendiri. Nah, apabila kita belum ada kesadaran pada diri kita sendiri, sekeras apapun kita berusaha untuk mengajak orang untuk berbuat baik atau bertaubat atau kembali ke jalan yang lebih baik, apabila orang tersebut
tidak ada kesadaran dalam dirinya, maka hal itu akan sia-sia. Nah, berbanding terbalik apabila memang sudah ada kesadaran dalam diri kita sendiri, biarpun hanya satu kali kita diajarkan atau dinasihati atau didakwahi, maka hati kita sudah tersentuh dan kita akan bertaubat atau menuju ke jalan yang lebih baik. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.